Baiklah jamaah, kembali lagi tentunya di rumah Mama Dede. Nah Mah, tentunya tadi kan Mama sampaikan persiapan di dunia menuju akhirat salah satunya dengan mengaji, mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk nih ibu-ibu yang hadir di sini ya Bu ya. Ini termasuk untuk salah satu bekal di akhirat nanti. Tapi kita tanya dulu nih Mah, dari mana sih ibu-ibu ini nih? Dari Majelis Taklim Sonat Oh Masya Allah. Dari mana? Dari Majelis Taklim Soreak Cibinong. Apaan? Majelis Taklim Soneta. Oh Sonar. Cantik BOLOT. Sengaja Sonar. Sonar. Biar rame aja Mah. Biasanya kan yang kayak gitu Mas Bedu ya kan. Jadi kita ikutin deh ya kan. Biar kagak ini Mah, biar kagak kaku gitu. Oh gitu. Biar ada ibu-ibu buricak burino mengkilat-kilat agak-agak ketawa dikit gitu kan. Tapi Mah selain itu apa lagi Mah? Silakan lanjutkan. Yang namanya hidup di alam dunia. Adunya mataul ghurur. Dunia ini hanya fata morgana. Tahu Zahra fata morgana? Sementara? Misalnya, iya. Kita lagi jalan kereta, lagi siang terik matahari. Di depan itu kelihatan kayak ada air mengalir. Begitu kita nyamperin, ada air nggak? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Hanya fata morgana. Masya Allah. Seolah-olah menyenangkan, membahagiakan. Tapi sementara tidak ada yang abadi. Contoh yang gampang. Bu, kita bikin makanan enak atau beli makanan enak. Kita makan. Enaknya selamanya atau hanya di mulut? Di mulut. Oke. Beli baju. Pengen dari dulu baju yang itu belum kebeli-beli. Begitu kebeli itu baju bagus, senang dipakai. Dipakai terus atau entar sore diganti? Diganti Mah, bau dipakai mulu masa nggak ganti-ganti. Ini dunia. Yang namanya dunia ada awal, ada akhir. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ini dunia. Tapi di alam akhirat nanti abadi selama-lamanya. Oleh karena itu Islam mengajarkan jangan sampai kita hanya ngejar-ngejar dunia tanpa tujuan alam akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa di antara kalian yang ketika hidup di alam dunia mereka mencari hanya dunia dan perhiasan-perhiasan di dunia. Perhiasan dunia itu pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, semua dah keduniaan. Maka kata Allah, aku berikan semua yang mereka minta dengan sempurna. Di dunia sedikit pun tidak akan dirugikan. Ini dunia. Dunia aja. Tapi bagaimana ancaman Allah di yaumil akhir di alam akhirat? Anda lihat Hud ayat 16. Tadi ayat 15. Ayat 15. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitum ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'lamun. Kata Allah, mereka yang hanya berharap bahagia di dunia, yang mencari kebahagiaan dunia dan perhiasan di alam dunia, kata Allah, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya sia-sia. Kenapa? Karena mereka sudah mintanya buat alam dunia. Makanya hati-hati. Iya Mah. Kita nyari segala sesuatu bukan dunia, tapi mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah. Kalau mengharapkan ridho Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Peribahasa mengatakan, kalau ada orang nanam padi, rumput tumbuh. Tumbuh nih. Kalau ada orang nanam rumput, padi nggak numbuh. Maksudnya apa? Rumput itu adalah dunia. Padi itu alam akhirat, ini gambarannya. Kalau ada orang segala yang dia kerjakan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, mengharapkan ridho Allah dunia akhirat, maka dia akan mendapatkan keduniaannya. Hartanya, kecukupan kebutuhan mereka. Tapi kalau ada orang hidupnya hanya buat dunia saja, maka nggak dapat pahala di akhirat. Oleh karena itu, robah yuk pola berpikir kita. Harus bagaimana? Serahkan diri kita semuanya kepada Allah. Anda lihat Luqman 22. Wa may yuslimu wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Barang siapa yang menyerahkan dirinya bulat-bulat diserahkan hanya kepada Allah,
dan mereka orang yang berbuat baik, maka seolah-olah mereka telah memegang buhul-buhul tali agama Allah. Kepada Allah mereka berserah. Tuh. Jadi begini seharusnya. Apapun yang kita kerjakan, berserah diri kepada Allah, niatkan hanya karena Allah, maka kata Allah dalam ayat ini, kita sudah memegang tali agama Allah yang benar. Allah nyelamatin kita. Iya ya Allah, penyelamat. Jadi banget, niatnya buat akhirat. buat akhirat. Bukan mikirin dunia doang. Cuman punten di kita kebanyakan, karena kegoda setan dunia dipikirin. Bahkan punten. Astagfirullah. Maaf ya Bu, saya nggak pernah nyindir. Tapi bicara apa adanya. Bahkan di pengajian pun banyak setan masuk yang kita pikirin dunia. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ini pengajian seragam digedein, mulu dan seragam. Mau. Isra Mi'raj seragam. Seragam. Halal bihalal seragam. Masya Allah. Tahun baru seragam. Seragam dipikirin, nggak ada pahalanya. Pikirkan orang miskin kasihan. Iya. Kecuali kalau orang miskin dikasih gratis. Ya itu dia. Masya Allah. Padahal ilmu agamanya nggak nambah. Harusnya ngaji itu silahkan buka dengan murotal, misalnya selembar 2 lembar. Belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Seragam 2 tahun 1 cukup buat kebersamaan. Punten, saya tidak pernah nyindir. Ini kenyataan. Hayu di pengajian pamer dengan seragam. Ini kan kemasukan setan. Ya Allah. Nggak ada pahalanya. Hayu pamer. Zalik. Keduniaan yang dipikirkan. Tapi kata Allah, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Siapa yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah dan mereka berbuat baik, maka mereka telah memegang buhul-buhul tali agama Allah dan hanya kepada Allah mereka berharap. Bukankah hidup kita karena Allah? Bukankah rezeki dari Allah? Bukankah kita hidup di atas buminya Allah? Semuanya dari Allah. Mata, hidung, mulut, telinga bisa berfungsi dengan baik karena Allah. Kenapa? Allah yang berikan kehidupan kepada kita, yang berikan sarana hidup dan kehidupan, tidak kita bersyukur kepada Dia. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Robah yuk pola berpikir kita. Kita lihat keluarga kita meninggal, kita pun akan meninggal. Kita lihat mereka nggak bawa apa-apa, kita pun nggak bawa apa-apa, cuman kain kapan doang. Ya Allah. Makanya sekarang mumpung masih diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah, sisa hidup yang ada yang kita tidak tahu sampai kapan, dipakai di jalan yang Allah ridho. Itu seharusnya. Itu seharusnya ya, Ya, Ma. kita nggak sia-sia. Jadi jangan menomorsatukan dunia, tapi kita harus menomorsatukan akhirat ya, Ma. Betul. Masya Allah. Kalau mungkin di sini ibu-ibu udah pada lunas nih belum Bu bajunya semua? Kerudungnya Bu masih nyicil? Soalnya ada yang ada buricak burinongnya, ada yang belum. Lagi nggak bawa ya Bu ya. Tapi insya Allah berkah ya Ma ya. Nah ngomong-ngomong Mah mengenai mengejar dunia. Kalau tujuannya, ya Allah saya mau kaya raya supaya saya bisa bermanfaat untuk bisa sedekah terus sama orang banyak. Boleh nggak Ma kayak gitu? Rasul menyatakan boleh iri dengan 2 orang. Yang pertama, iri dengan orang kaya yang selalu bersedekah. Yang kedua, iri yang punya ilmu tapi selalu berbagi ilmu kepada orang lain. Boleh diirin hanya 2 orang. Boleh. Boleh. Tapi tentunya tetap jangan sampai nantinya melupakan niat awalnya ya Maya. Iyalah. Iya. Iya. Banyak hanya orang karena lupa. Allah. Masya Allah. Mah, untuk persiapan sendiri Mah, ada juga yang merasa seperti ini. Akhirat kan nanti kalau udah mendekati kematian. Saya sekarang masih muda, ntar aja deh. Tuh gimana Mah? Pernahkah Zahra lihat yang muda mati? Nenek-nenek belum mati. Banyak Mah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardit tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Masya Allah. Tidak seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Boleh jadi kita punya rencana buat besok. Apa terlaksana? Tidak. Tidak ya Maya. Manusia punya rencana. Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Pasti rencananya Allah. Betul. Kita tidak tahu apapun rencana Allah ya Betul. Maya. Menjadi rahasia Allah. Nah tapi ibu-ibu ini gak jadi rahasia lagi. Kalau setelah ini ibu-ibu boleh nanya sama Mama langsung ya. Mama nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jalma yang di studio tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.